Jemaat Pulau Mas, Jakarta menamatkan kelas 28 doktrin. Distrik Samarinda mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Dan kami juga menyajikan sejumlah berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN, West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia kawasan Barat. Bersama saya Farator dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Jemaat Pulau Mas Jakarta menamatkan kelas 28 doktrin. Sesuai dengan arahan rencana kerja Conference Jakarta di awal tahun 2025, yang mengharapkan setiap jemaat mengambil waktu untuk mempelajari kembali 28 doktrin. Jemaat Pulau Mas dengan sukacita menyambut program yang baik ini. Tepatnya di tanggal 11 Januari 2025, pembelajaran kelas 28 doktrin dimulai. Kelas ini dilaksanakan setiap hari Sabat setelah makan siang yang berlangsung selama 1 jam, yaitu mulai pukul 1:30 hingga 2:30 siang. Tak hanya itu, di akhir setiap pembelajaran juga diberikan kuis dan evaluasi untuk kembali memahami dan mengingat 28 doktrin dasar yang sudah dipelajari bersama sebelumnya. Setiap Sabat, jemaat sangat antusias mengikuti kegiatan ini, terlihat dengan jumlah kehadiran rata-rata setiap pekannya yang berjumlah kurang lebih 100 orang. Setiap Sabat, pelajaran disampaikan oleh anggota majelis yang diarahkan oleh koordinator kelas, yaitu Bapak Jefferson Siringoringo, dan tentunya di bawah pengawasan Gembala Jemaat Pulau Mas, yaitu Pendeta Royman Siagian sebagai pendeta yang menginisiasi kegiatan ini, dan Pendeta B. Panjaitan yang merupakan Gembala Jemaat saat ini. Hingga akhirnya pada tanggal 6 September 2025, sebanyak 92 orang peserta kelas siap untuk ditamatkan, dengan predikat yang berbeda-beda sesuai dengan kehadiran selama proses pembelajaran. Pada acara penamatan ini hadir Ketua Conference Jakarta, Pendeta Paul Taksi Hombing, yang memberikan renungan mengenai Yosua 1 ayat 8. Tak hanya itu, hadir pula beberapa tokoh lainnya seperti Bapak John Trisi Hombing, Ketua Wilayah 12 Jakarta, dan para Gembala Jemaat Pulau Mas. Acara ini semakin berkesan karena setiap peserta yang berhasil mengikuti kegiatan ini hingga selesai mendapatkan sertifikat, dan para peserta juga mengucapkan janji dan komitmen mereka untuk menggunakan hasil pembelajaran ini dalam menjangkau jiwa-jiwa. Para peserta yang mengikuti merespon dengan positif. Mereka merasakan berkat yang khusus, yaitu iman yang diteguhkan kembali untuk setia dengan ajaran firman Tuhan dan memiliki pemahaman yang jelas tentang 28 doktrin hingga siap untuk membagikan imannya untuk menjangkau dan membawa jiwa kepada Kristus. Kiranya pelatihan ini dapat menjadi inspirasi bagi jemaat lainnya untuk melakukan hal serupa di jemaat masing-masing. Distrik Samarinda melakukan kebaktian kebangunan rohani. Pada tanggal 27 hingga 30 Agustus 2025, alumni Universitas Advent Indonesia Fakultas Filsafat Teologia Angkatan 91 mengadakan kebaktian kebangunan rohani atau KKR sedistrik Samarinda. KKR ini dibawakan oleh para alumni tersebut yang diwakilkan oleh Pendeta Alberto Tulalesi, Pendeta James Hursina, Pendeta Wilcox Siringoringo, Pendeta Hence Rusli, dan Pendeta Cucu Elia. KKR ini diadakan di 5 titik gereja, dan pada hari Sabat diadakan kebaktian gabungan yang diadakan di Gedung Christian Center Samarinda. Pada kebaktian gabungan tersebut, tidak hanya dihadiri oleh para anggota jemaat dan pembicara, namun juga dihadiri oleh pemerintah setempat, yaitu Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Samarinda, yaitu Pendeta Leonard Fukani. Firman Tuhan pada hari Sabat dibawakan oleh Pendeta Hence Rusli
yang memberikan kabar baik tentang Kristus lebih berkuasa dari krisis yang ada sekarang ini. Puncak KKR ini menghasilkan 12 orang yang menerima Yesus melalui baptisan. Mereka dibaptiskan oleh Pendeta Alberto Tulalesi, Pendeta James Hursina, dan Pendeta Wahyu di Gereja Advent Samarinda. Pelayanan dari para hamba Tuhan yang tergabung dalam alumni Universitas Advent Indonesia, Fakultas Filsafat, Teologia, Angkatan 91 ini memiliki dampak yang berarti bagi para umat Tuhan di Samarinda. Kiranya melalui KKR ini, banyak jiwa mengenal dan menerima Yesus, khususnya di daerah Samarinda. Jemaat Sion Pekanbaru mengadakan ucapan syukur ulang tahun Jemaat ke-20. Pada tanggal 16 Agustus 2025, Jemaat Sion Pekanbaru mengadakan ucapan syukur dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20. Dalam perayaan ini, Jemaat Sion mengambil tema Cheers to Love, Laughter, and Many More Years Together, yang berarti bersyukur untuk cinta, tawa, dan lebih banyak tahun bersama. Tema ini diambil karena Jemaat Sion mengerti bahwa hal-hal tersebut hanya dapat dicapai oleh karena anugerah Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya, pertumbuhan gereja memanglah tidak mudah, tetapi telah dibuktikan bahwa itu bukanlah hal yang mustahil ketika setiap anggota jemaat memiliki visi dan misi yang selaras, serta bahu-membahu dengan selalu berdoa dan berkomitmen penuh dalam pekerjaan Tuhan. Hingga setiap tahun terus diberkati dengan pertumbuhan anggota. Sekalipun bangunan fisik gereja ini belum berdiri dengan sempurna sampai sekarang, oleh karena ada beberapa halangan, tetapi setiap jemaat tetap tekun dalam doa dalam setiap langkah pembangunan dan perizinan dari tahun 2014 hingga saat ini. Harapan terbesar Jemaat Sion saat ini agar seluruh anggota jemaat dapat bersatu dalam pelayanan hingga maju dan berkembang, serta pembangunan yang tertunda dapat dilanjutkan proses pembangunannya. Mahasiswa Kependetaan UNAI melakukan field school di Sumatera Selatan. Sebanyak 31 mahasiswa yang merupakan mahasiswa Kependetaan Universitas Advent Indonesia mengikuti kegiatan field school di Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan para mahasiswa untuk menjadi pendeta di kemudian hari. Di akhir kegiatan ini, para mahasiswa melakukan kebaktian kebangunan rohani atau KKR di daerah Sumatera kawasan selatan. KKR ini merupakan akhir dari masa field school dari para mahasiswa. KKR satelit ini berlangsung dari tanggal 20 hingga 22 Juli 2025 dan ditutup dengan KKR penuaian oleh Rektorat UNAI di 5 titik, yakni di Palembang, Bengkulu, Bangka, Jambi, dan Lahat. Penutupan KKR ini mengambil tema Kenalilah Tuhan dengan para pembicara dari Rektorat UNAI, ialah Pendeta Milton Pardosi di daerah Palembang, Pendeta Alvin Hendrik di daerah Bangka, Bapak Yunus Elon di daerah Bengkulu, Caroline Tobing dan Joshua Tobing di daerah Jambi, dan Bapak Harlin Siagian di daerah Lahat. Di akhir pelayanan KKR tersebut, terdapat sebanyak 63 orang menerima Tuhan melalui baptisan yang suci. Wilayah 3 dan Wilayah 4 Conference Jakarta Banten mengadakan kegiatan olahraga bersama. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Wilayah 3 dan Wilayah 4 Conference Jakarta Banten mengadakan kegiatan olahraga bersama yang bertemakan Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Kegiatan olahraga ini diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 dan bertempat di Gelanggang Olahraga Puspitek Tangerang Selatan. Kegiatan ini diikuti sebanyak 350 peserta yang berasal dari wilayah 3 dan wilayah 4. Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan bola olahraga yang diwakilkan oleh Pendeta Sony Kapitan dengan bola badminton, Pendeta Fren Frans, Ketua Wilayah 3, dan Pendeta Edi Mangin, Ketua Wilayah 4 dengan bola voli. Kegiatan olahraga ini diikuti dengan gembira oleh para peserta. Mereka mengikuti beberapa perlombaan cabang olahraga dan permainan, seperti badminton,
tenis meja, bola voli, sepak bola, makan kerupuk, balap kelereng, dan balap karung. Di akhir acara, para peserta yang berhasil menang mendapatkan medali dan hadiah. Dan pada akhirnya, semua peserta dari jemaat wilayah 3 dan wilayah 4 bersorak dan bersukacita untuk siap melanjutkan dan mensukseskan KKR Harvest 2025 dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Berita dari Tangerang tadi menutup jumpa kita kali ini. Kami selalu terbuka untuk menerima setiap berita kegiatan dari jemaat ataupun daerah Anda untuk menjadi inspirasi dan ditayangkan dalam program WIN. Anda dapat mengirimkannya melalui Direktur Komunikasi dari masing-masing daerah Anda yang telah kami tetapkan sebagai koresponden kami. Tetaplah setia dan marilah kita mensukseskan program Harvest 2025. Satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu minggu depan hanya di WIN West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.